Hai viewers, kembali lagi bersama kami ngobrol santai di obrolan anak sipil. Saya Samuel Peter yang biasa dipanggil Peda, dan ada Saya, Yonatan, biasa dipanggil Yongyok. hari ini kita kedatangan seorang kakak yang menurut gue sendiri keren banget. Kakak ini udah menulis totalnya 3 buku ya, Yong. Dan yang menurut gue paling berkesan itu yang 7 hari 1500 mengelilingi Tibet. Bukan cuma nulis buku, kakak ini disertai dengan banyak track karir yang menurut gue inspiratif dan gak biasa ya, Yong. Tapi Bener keren banget, gitu. ya. Keren, Boleh keren banget. dijelasin dikit, Yong? Boleh dijelasin dikit kali ya? Jadi, viewers, profil tentang Kak Feby, beliau pernah S1 dulu di Teknik Sipil Unpar Angkatan 96, lalu beliau mengambil program S2, Master in Arts of Finance and Accounting di Rotterdam, dan mengambil S2 lagi jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan. Dan sedikit riwayat yang pernah Kak Feby ini lalui. Beliau pernah jadi jurnalis dan penulis di koran dan majalah Tempo serta ABC Radio di Australia. Keren sih. Keren banget sih, Pak. Keren. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya. Oke, siap. Selamat datang dan selamat siang Kak Feby, halo. Selamat siang, Samuel, Yonatan. Panggilannya Yoyo ya? Yong. Samuel, Sam. Iya, Sam. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya di sini ya. Sama-sama. Terima kasih. Kehormatan buat kita bisa undang Kak. Luar biasa. Berarti kalian berdua mahasiswa sipil dong ya? Iya, Kak. Iya. Masih semester dua-duanya sipil. 5. Waduh, itu lagi menderitanya tuh. Iya, betul. Lagi hapus-hapusnya tuh. Benar. Gak apa-apa, ikutin aja. Nah, ngomong-ngomong soal S1 sih, ya, kan kakak tuh udah menjalankan ya kasarnya 4 tahun lah untuk lulus dan mendapatkan jurusan 5 tahun. Oh iya, dulu lebih susah ya Kak katanya ya. 166 SKS. Makanya 5 tahun untuk menjadi sarjana teknik, tapi apa yang membuat kakak untuk mengambil S2 di Belanda malah jurusan finance, Kak? Kayak kenapa tiba-tiba bisa berubah haluan begitu, Kak? Banget sih kayaknya itu. Iya. Oke. Jawab. Iya, jawab. Oh iya, jawab. Kirain cuma nanya terus saya pergi. Oke. Jadi gini ya, Dek ya. Ada 2 hal yang harus kalian pahami ya sebagai anak muda. Ya buat yang tua-tua juga lah kalau mau sekedar insight begitu. Ada 2 hal yang saya jadikan pegangan dalam hidup nih. Umur saya sekarang hampir 48 tahun. Ya, walaupun muka saya kayak ini 17 ya. 17 iya, sebelum Masehi. Jadi begini. Pertama, kita itu kan sering sekali gini, kita tahu begitu banyak hal tentang orang lain ya. Kita tahu begitu banyak hal tentang pacar kita, dosen kita, pelajaran kita, kuliah kita, kecengan kita, tentang artis Korea yang kita suka. Pokoknya kita tahu anything tentang orang lain. Tapi kita sering lupa untuk tahu tentang satu orang, yaitu diri kita sendiri. Ya, selama pengalaman saya jadi dosen, jadi wartawan, saya tinggal di Papua, apa segala macam, atau di luar negeri saya pernah bekerja, pasti itu. Jadi semua orang sibuk mencari hal semuanya kecuali dia sendiri. Diri sendiri. Gitu ya. Itu kita selalu lupa. Misalnya adik berdua, saya nggak tahu apakah kalian masuk ke sipil karena itu kalian suka atau kalian sedang menjalani path hidup yang sedang diterapkan oleh orang lain, mungkin orang tua atau siapa terhadap hidup kalian. Seringnya kan seperti itu. Pada umur tertentu kan kita menjalani hidup yang di set up oleh orang lain, itu orang tua. Ya iyalah kalau kita waktu kecil kita tidak punya wisdom enough untuk mengambil keputusan mana yang terbaik kan. Maka kita menjalani hidup yang udah di-set oleh orang lain gitu. Tapi mestinya ketika kita udah pada umur tertentu nih ya, Samuel maupun Yoyong ya, kita itu harus udah mulai pada tahap mencari keinginan diri sendiri. Nah, saya maju mundur menceritakan pertanyaan tadi ya. Nah, saya baru menemukan apa talent yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri saya itu ketika saya umur 40 tahun. Terus kok lama amat? Oh, it's okay. Ada orang sampai dia mati, dia nggak tahu apa yang dia mau.
Ya, jadi dia sibuk mencari jati dirinya. Kok coba ini ternyata gue nggak suka. Gue kerja jadi engineer ternyata gue nggak suka. Jadi bintang film ternyata gue nggak suka. Saya menemukan apa yang saya suka ketika saya umur 40 tahun. Nah, ketika saya masuk teknik sipil, saya nggak tahu ini fakultas belajar apa. Ya, saya masuk teknik sipil itu tahun 91. Nah, mungkin kalian belum lahir, tapi harus paham bahwa tahun 91 ke belakang, kayaknya orang tuh kurang lah kalau nggak jadi teknik sipil gitu ya. Jadi kenapa? Karena waktu itu pembangunan sedang gila-gilain di Indonesia kan, semua gedung sedang menancap ke atas. Nah, saya nggak tahu mau jadi apa, kerjanya apa, bodoh amat. Dulu tidak ada Google, sekarang kalian tinggal Google tahu kan. Kalau jadi ini kerjanya di sini, kalau kerja ini kerjanya di Google, ini kerjanya di Facebook. Nah, sekarang dulu nggak tahu. Jadi ya udahlah, teknik sipil kerennya keren juga lah ya kan. Karena saya masuk dan saya lulus ya. Tapi menurut saya IP saya 2,7, which is nggak terlalu membanggakan, tapi cukup lah, cukup hidup sehat-sehat aja gitu kan. Nah, saya lulus tahun 96, 96 itu udah krisis moneter. Iya benar. Ya, krisis moneter. Ya, artinya banyak insinyur sipil yang terancam nganggur atau udah nganggur atau bakalan nganggur. Kenapa? Karena semua bangunan berhenti, nggak naik lagi, berhenti, stuck, gitu ya. Nah, keluarga saya semuanya itu kuliahnya kalau nggak di ITB, di UI ya, pokoknya semuanya yang universitas negeri kecuali saya yang swasta sendiri. Jadi somehow dalam hati saya tuh ngerasa nggak enak. Gila, bokap gue cuma dosen, tapi kok kayaknya pengeluaran paling banyak buat gue nih gitu kan ya. Akhirnya saya pikir oke lah udah lulus sipil Unpar yang nggak terlalu murah-murah juga, mahal juga enggak ya, pokoknya lumayan lah gitu dibanding negeri waktu itu kan. Pokoknya saya harus kerja. Oke, mau jadi apapun pokoknya saya harus kerja, jangan sampai gue minta uang ke orang tua karena udah nyusahin dia selama 5 tahun kuliah di swasta. Itu mindset saya ya. Nah, oh ya by the way yang pertama know yourself, nanti yang kedua SS. Ya, sambil jalan aja ya. Nah, kebetulan waktu itu Dek, majalah Tempo itu waktu itu masih DR namanya karena dia dalam posisi beredar. Pokoknya intinya dia sedang mencari wartawan. Ya. Jadi singkat cerita saya melamar dari sekian ratus orang, kemudian mengkerucut menjadi 20 sekian, mengkerucut menjadi 7-8 orang dan saya salah satu di antaranya. Nah, jadi singkat cerita saya menjadi wartawan. Wartawan yang liputannya ekonomi. Saya sarjana teknik sipil. Saya tiba-tiba harus meliput ekonomi makro. Jadi saya harus tahu apa itu inflasi, apa itu suku bunga, apa itu non-performing loan, dan segalanya. Saya harus tahu balance sheet. Sementara saya nggak tahu. Saya tahunya kan mekanika teknik. Ya kan? Nah, saya tanya teknologi baja, ya kan? Kuat geser, kuat tarik gitu ya kan? Nggak jelas begitu. Untuk apa hubungannya dengan financial? Tapi akhirnya ini yang beruntung buat kalian mahasiswa teknik adalah you got the logic. Karena teknik itu sebenarnya adalah logika. Ketika kalau logika kamu jalan, ilmu apapun sebenarnya kamu bisa pelajari karena you already start the most difficult part, yaitu logic, gitu ya. Akhirnya ya nggak apa-apa lah, saya beli aja kamus Financial for Dummy. Akhirnya saya kalau ngeliput buka dan seterusnya. Ya, itu kemudian kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun. Selama perjalanan itu saya pikir gini, waduh gile, nggak bener nih. Masa kalau saya wawancara direktur, saya wawancara apa segala macam, kok kayaknya lebih pintar dia dari gue ya. Gitu. Itu nggak bagus. Apalagi saya wartawan Tempo ya, kerjanya investigasi. Adalah tidak bagus kita mau wawancara seseorang, dia jauh lebih pintar daripada kita. Nggak bagus tuh, ya. Kita kayak ngerasa kayaknya dia bohong, tapi gue nggak bisa challenge, nggak bisa debat karena gue bego, gitu kan. Nggak bisa. Akhirnya saya mulai, satu-satunya cara adalah saya harus belajar lagi. Ya, akhirnya ya karena saya pikir ya udah ngapain, udah kuliahnya dulu kan Parahyangan bagus, paling nggak saya harus di luar negeri. Tapi saya nggak punya uang deh. Ya, wartawan itu bukan profesi untuk orang yang ingin kaya. Wartawan itu profesi untuk orang yang ingin pintar dan punya networking. Ya, kalau saya kasih tahu gaji saya ke kalian, kalian pasti pingsan dan tak kembali lagi siuman gitu. Akhirnya saya mulai mencari beasiswa. Saya cari beasiswa, ya cukup banyak perjuangan, tapi akhirnya saya dapat yang di Belanda itu. Saya dapat beasiswa dari pemerintah Belanda waktu itu. Ya, jadi bukan uang saya sendiri. Saya dapat beasiswa dari pemerintah Belanda. Saya ambil finance and accounting. Sempat ada drama karena kampusnya nggak mau, karena dia bilang kamu ini engineer, nggak bisa gitu ya. Agak beda dengan dalam negeri mungkin asal lu bisa bayar lu lolos. Ini di sana agak ketat karena dia bilang nggak bisa. Akhirnya ya sudah, saya masuklah di
Finance and Accounting di Rotterdam. Ya. Saya pilih yang menurut saya waktu itu cukup bagus karena itu kampusnya Bung Hatta itu dulu itu Hogeschool itu. Ya, dulu pentolan situ juga. Ya walaupun saya nggak sepintar beliau tapi paling nggak sekampus lah ya. Kampus. Kira-kira begitu sehingga kemudian saya ngambil Finance and Accounting. Jadi itu bukan by choice deh. Jadi itu mengikuti seiring perjalanan waktu. Ya jadi ingat. Dan saya sedang mencari jati diri saya. Saya pikir kayaknya gue memang nggak cocok nih jadi engineer. Kayaknya jadi wartawan ini tabiatnya cocok. Karena wartawan itu orang yang jiwanya free kan. Jadi dia pemikirannya itu harus luas gitu wartawan kan. Dia nggak judgement dan segala macam. Nah kalau ada lihat muka gue aja kan kayaknya memang paling cocok jadi wartawan ya deh ya. Emang kayaknya karakter kita kan harus bekerja sesuai karakter. Kayaknya karakter saya emang pas dengan wartawan. Saya pikir saat itu, gitu ya. Jadi ingat itu mencari jati diri itu. Gitu. Oke. Itu prinsip pertama ya. Jadi know yourself. Prinsip kedua singkat aja. Dalam hidup saya itu ini adalah kebodohan kalau kamu menganut paham biarkan hidup mengalir seperti air. Lah ya kalau lu ngalirnya ke lautan, kalau lu ngalirnya ke got gimana? Gitu Iya benar. Ya, bego banget ya. Jadi kamu bisa punya 10 rumah, 100 mobil, kamu bisa punya istri 10 kali 20 suami apa segala macam, tapi kamu cuman punya satu hidup aja. Nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Cuman satu. Kamu bisa punya 10 gelar, hidupmu cuman satu. Ya, jadi saya benar-benar men-taking care hidup saya itu sedemikian rupa. Ya, hari pertama saya kerja, saya udah langsung men-set up otak saya, umur 40 saya harus sudah pensiun muda. Karena saya nggak mau saya mati masih harus mikirin absen, mikirin minta izin nggak bisa masuk Bu hari ini enak pengkotan. Nah, saya nggak mau. Kan menurut saya hidup bukan seperti itu mestinya. Gitu. Oke, itu dulu deh. Luar biasa ya Yong. Menarik banget ya. Kayaknya gila. Dari cerita kakak tadi ada lanjutannya nih kak. Tadi kan S2 di Rotterdam tuh kak. Nah, kalau yang S2 ilmu komunikasi itu gimana ceritanya kak? Oh iya. Pindah jalur lagi kak? Ya itu sebenarnya terakhir ya. Jadi orang biasanya kan bekerja sesuai dengan sekolahnya. Saya balik. Saya sekolah sesuai dengan pekerjaan saya. Iya. Jadi ya dek ya, saya itu tipe orang yang nggak mau ngikutin sesuatu yang normatif. Jadi gini kak, orang tuh normalnya, saya nggak mau tahu orang melakukan seperti itu, saya mau melakukannya berbeda, kalau menurut saya itu yang benar. Gitu ya. Jadi saya tipe orang yang nggak mau mengikuti arus. Kalau orang kan ya, kalau udah kuliah gini ya jadi insinyur lah, kalau begini, kalau udah susah-susah lu kerja di Belanda, harus kerja di bank, gitu kan. Karena gila lulusan Belanda itu terkenal dengan ilmu finance-nya. Gitu. Pasti gampang sekali buat saya kerja di lembaga keuangan. Tapi kemudian saya temukan, oh jadi finance itu kayak begini toh. Oh jadi kayak begini. Saya tuh kayaknya bukan gue juga nih ilmunya gitu. Bukan gue juga gitu kan. Maksudnya saya menjadi lulusan pertama di kampus itu. Ya, dan lulus di situ cukup susah loh ya. Jadi ada 3 anak Indonesia, 2 di drop out. Saya yang lolos. Yang selamat. Ya kan, saya lolos. Jadi tapi saya nggak suka juga. Jadi gitu kadang-kadang ya kamu bisa melampaui sesuatu bukan berarti itu kamu loh. Kamu bisa menyelesaikan sebuah tugas tapi bukan berarti itu jati diri kamu. Itu harus kamu bedakan. Kamu harus bedakan antara kamu bisa melakukannya karena kamu mungkin smart, tapi it's not you. Jadi kamu nggak merasa joyful, kamu nggak merasa it's not you, it's not your call gitu ya. Kamu tahu nggak apa bedanya kamu melakukan sesuatu karena itu calling atau dengan karena dapat duit doang gitu. Nah kalau itu calling, kamu nggak peduli ini sudah malam, kamu nggak peduli ini cuma dibayar berapa, you still do it because it's your call. Ketika kamu stop, dia kayak calling aja terus gitu kan, it's your call gitu. Tapi ketika itu semacam rutinitas supaya kamu digaji dan kamu bisa makan dan supaya kamu hidup, gila udah jam berapa nih, gue cuma digaji segini, masa gue kerjanya segini banyak sih, nggak mau lah. Nah, itu udah tanda-tanda it's not your call. As simple as that gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah, saya pulang dari Belanda, saya tetap beberapa tahun kemudian melanjutkan jadi wartawan ya. Tapi kemudian saya pikir, waduh, kayaknya terlalu simpel kalau hidup cuman melakukan satu pekerjaan. Jangan-jangan sebenarnya saya punya talent yang lain.
Akhirnya dengan berat hati saya resign. Ya. Saya resign, kemudian saya saya kerja di dua kaki. Jadi satu kaki saya menjadi pengajar, di satu kaki saya bekerja di sebuah institusi bergerak di bidang keuangan. Tapi saya menjadi bagian training manajernya lah, istilahnya begitu. Jadi saya mengajar. Nah di situ saya baru temukan, mulai merasakan sebenarnya jati diri saya itu adalah saya suka menulis dan saya suka mengajar. Ya. Kenapa saya suka menjadi wartawan? Karena ada sebagian dari situ yang dilakukan oleh wartawan, yaitu menulis. Ya, makanya saya getol gitu, karena ada bagian yang sebenarnya natur saya yaitu menulis, dan saya suka berkomunikasi dengan orang, which is itu sebenarnya kan job desk utama wartawan, mewawancara. Tapi profesinya sendiri itu belum maksimal membuat saya cukup berbahagia. Dan I am seeking for that happiness, gitu kan, ultimate happiness. Kemudian ya udah, saya mau singkat cerita, kira-kira gini deh, ketika kamu melakukan sebuah pekerjaan yang itu kamu banget, kamu akan melakukannya jauh lebih baik dari kebanyakan orang rata-rata. Itu pasti. Ya. Nah, ketika saya mengajar, orang itu bagus, terus kemudian dia mulai repeat. Dia mulai repeat order ketika dia pindah kantor. Nah, kalau yang ngajar itu tuh media atau komunikasi tuh ada tuh yang bagus tuh, namanya Feby Sihaan. Dia undang. Dia pindah lagi, dia panggil lagi. Tempat kerja yang lama memanggil saya. Lama-lama kayak MLM, tau nggak deh? Jadi banyak. Jadi banyak banget gitu. Iya, kayak sistemnya kayak beranak pinak gitu kan. Dari word of mouth gitu. Nah, itu kemudian makin berkembang, networking, portfolio, sampai sekarang ya. Jadi saya jadi trainer itu udah 12 tahun, sampai akhirnya pekerjaan saya yang nyaman itu saya tinggalkan. Ya. Saya mulai mengajar ke NGO, LSM, dan beberapa pemerintahan. Ya. Terakhir saya ngajar di kantor staf presiden, di anti terorisme dan segala macam gitu. Nah, itu saya ngambil teknik communication science itu 4 tahun yang lalu. Ya, karena saya pikir saya udah tahu prakteknya, saya pengen tahu teorinya. Jangan-jangan ini prakteknya salah, pikir saya gitu kan. Jadi saya balik. Saya sekolah untuk membuktikan ini yang dilakukan ini benar apa salah. Terus saya mulai mengambil master ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Bukan jurnalistik, ilmu komunikasi. Jadi sainsnya yang saya pelajari. Kenapa Samuel cara berbicaranya dan berkomunikasi in certain way yang berbeda dengan Yonatan. Apa yang membuat Samuel seperti ini? Kenapa engineer kalau kerja itu kurang cocok dengan orang dari divisi akunting? Kurang cocok dengan orang dari divisi ini. Apa yang membedakan? Gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kita pelajari di komunikasi. Semuanya seperti itulah. Silakan deh, saya kembalikan. Wah, luar biasa, Yong. Pengalamannya benar-benar nggak main-main. Iya, jam terbangnya memang beda ya, Yong. Bagi anak muda, wah agak iya. bener juga nih, jangan-jangan wah bukan panggilan nih. Jangan gitu deh, lulus dulu. Jadi mikir, iya lulus dulu Kak, harus itu harus. Pasti tanggung jawab. Terus Kak, berjalan dari situ, kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk nulis buku Kak? Dari ngajar, training, terus menulis Kak? Oh, kalau buku pertama itu sebenarnya iseng-iseng ya. Buku saya pertama itu kan 7 hari 1.500 km mengelilingi Tibet ya. Gini deh. Jadi saya dari kecil itu suka membaca ya, karena bapak saya itu suka membelikan kita komik-komik. Saya nggak tahu apakah kalian paham Tintin itu, kalian tahu nggak Tintin? Tahu dong Kak. Tahu ya. Tahu. Kalau gitu kita sealiran ya, aliran sesaat. Oke, Tintin, 5 Sekawan, Nina dan segala macam. Itu ngehits di zamannya lah pokoknya. Nah, kalau kalian suka Tintin, kalian pasti tahu ada yang namanya Tintin di Tibet. Tahu banget Kak. Tahu ya. Yang dia sebenarnya mencari temannya si Chang itu kan. Kemudian nyasar mana-mana begitu. Nah, saya ini ternyata deh adalah tipe orang yang otak kanan itu sesuatu yang imajinatif ya. Otak kanan saya ini kayaknya agak abnormal ya. Saya terlalu imajinatif. Ya, jadi kalian makanya be careful with what you read ya. Ketika saya membaca, you think you forget gitu ya, tapi sebenarnya dia tersimpan di otak bawah sadar kamu bawa puluhan tahun kemudian.
Nah, ternyata setelah saya membaca itu, wah gila cakep banget Himalaya, ada namanya Yeti manusia salju. Padahal ternyata nggak ada, saya udah kesana nggak ada kan. Segala macam. Nah, tapi itu nempel, ya kan nempel. Dan banyak bacaan-bacaan yang lain. Nah, tapi kan saya kan nggak punya duit, nggak ada waktu dan segala macam. Sampai kemudian pada satu masa tahun 2014, gue pengen banget nih. Dan udah ada Air Asia yang memungkinkan kita pergi kemana aja dengan tidak terlalu mahal. Saya mulai nih recalling mimpi masa kanak-kanak, di recall lagi kan. Saya gua harus pergi ke Himalaya. Ini cinta mati gue nih. Himalaya ini cinta mati gue. Karena semua sumber, selain kutub utara, kutub selatan, ada kutub ketiga yaitu Himalaya. Karena dia aliran sungainya itu menjadi sungai Gangga, sungai Yangtze, sungai ini segala macam, yang kemudian menjadi sumber peradaban manusia pertama. Sumber manusia pertama. Makanya dia dibilang the third pole. Gitu ya. Nah, terus gue harus ke Himalaya. Terus akhirnya ya udah saya cari-carilah orang yang cukup gila untuk, karena itu cukup beresiko karena naik ke ketinggian yang kadar oksigennya cuma 70% kan. Jadi kalau nggak ini kita bisa mati karena penyakit yang kurang oksigen sampai ke otak itu. Terus ada beberapa yang mundur apa segala macam. Oke, akhirnya 5 orang dan kita pergi ke Tibet road trip. Ya, karena saya adalah tipe traveler yang suka menyusuri, jadi bukan sesuatu yang challenging fisik, tapi saya suka melihat perubahan kontur, terus berhenti bercakap-cakap dengan orang dan seterusnya begitu. Nah, akhirnya saya selalu road trip. Akhirnya ya sudah, saya pergi ke lewat Nepal, kemudian mulai road trip dengan jeep sampai ke ketinggian 5.000 ke mendekati Everest Base Camp 1 lah waktu itu. Ya, kita mulai road trip dan ternyata itu jauh lebih sulit yang kita duga, karena dia makin menaik, tapi setiap sekian ratus meter kita diberhentikan tentara bersenjata, terus kemudian naik berhentikan lagi tentara bersenjata lagi. Pokoknya ajaib-ajaib banget lah, karena itu daerah terlarang kan. Nah, kita nggak tahu karena itu bukan destinasi yang orang sering pergi, kemudian menuliskannya di blog, jarang. Jadi kita nggak ada referensi. Jadi saya pikir, wah ini bagus juga, gue pulang gue tulis bukunya nih, gitu kan. Jadi orang ngerasain kalau ke sana itu kalian udah siap-siap diberhentikan, ada aklimatisasi, kalau enggak lu berdarah-darah kayak saya berdarah semua kan, nggak bisa bernapas apa segala macam begitu. Ini saya tulis bukunya, terus kira-kira mau diterbitkan nggak ya gitu ya. Saya iseng-iseng selesai saya kirim ke PBK, penerbit buku Kompas Gramedia. Nah, ternyata menurut mereka wah ini menarik karena saya menulisnya dalam buku travel dalam konsep drama, ada dialog. Biasanya buku travel kan hotel murah, ini murah, segala macam. Saya bikin dialog. Jadi kayak ada tokohnya, ada dramanya, dan seterusnya. Nah, ternyata menurut mereka menarik diterbitkan. Nah, buku pertama dan ketiga itu saling nyambung deh. Jadi ternyata cinta pertama saya ke Tibet itu berlanjut ya, ada kelanjutannya. Yunan ya? Iya, ya. Jadi saya mungkin satu di antara sedikit orang Indonesia yang kayaknya kebangetan banget ke Himalaya itu kayak gitu. Jadi yang pertama saya udah melalui South dan North ya. North Face itu kan Tibet, South Face itu Nepal. Kali saya kedua saya East-nya. Jadi saya pergi ke Shangri-La, Yunan. Saya Yunan lalu menyusuri sisi timur Himalaya ya. Sisi timurnya ini udah. Nah, terakhir saya ke Kashmir. Itu West Himalaya. Jadi saya udah dari atas, bawah, udah semuanya kanan, ya? Udah semua. Iya. Jadi udah kalau semua. Orang mau pergi ke Himalaya, tanya saya mau yang paling bagus, paling murah, paling nggak menarik, atau mau paling siap mati mau yang mana gitu. Saya pasti jawab Western, gitu karena Western, ya? Kashmir yang paling bagus dan paling inilah makjlub lah pokoknya. Gitu. Jadi buku pertama saya dan ketiga itu tentang perjalanan saya ke Himalaya, kali pertama dan kali kedua. Nah, buku saya yang kedua itu adalah pengalaman saya menjadi wartawan. Nah, itu luar biasa tanggapan orang karena menjadi buku pegangan di banyak institusi pemerintah. Karena itu saya nulisnya I Can Smell Your Blood, 42 kesalahan narasumber ketika menghadapi media gitu ya. Jadi itu based on true story. Jadi pejabat-pejabat itu merasa gila nih ada bocoran nih dari wartawan. Akhirnya dia beli dan kemudian dijadikan banyak pegangan di beberapa instansi yang pokoknya yang suka ngundang-undang itulah. Nah, buku saya yang keempat yang sedang saya tulis tapi nggak kelar-kelar sebenarnya adalah lanjutan dari buku saya yang kedua. Nah, judulnya The Death of Body Language, tapi belum kelar-kelar gara-gara COVID dan kawan-kawan ya. Nah, itu sebenarnya menjelaskan kenapa teknologi makin canggih,
Ya, sekarang udah hampir 6G, 7G kali ya. Tapi angka perceraian makin tinggi. Komunikasi orang makin rendah kualitasnya. Padahal sebenarnya teknologi makin canggih. Jadi itu namanya paradoks. Iya, iya. Komunikasi makin dimudahkan, tapi orang makin nggak akur. Iya, benar. Paradoks. Nah, itu kemudian saya selidiki dan saya tuangkan dalam buku saya yang keempat. Oh, tapi yang buku keempat udah selesai ditulis, Kak? Belum deh, ini bocoran nih deh. Oh, bocoran nih. Ini eksklusif nih. Eksklusif. Ini bocoran nih deh. Eksklusif Kalau film action kalian harus hilang nih besok. Iya. Ini eksklusif loh ini. Harus lenyap kalian. Iya, berbahaya nih. Waduh. Bocoran nih. Gitu. Ya. Oke. Kak, tapi penasaran juga sih, Kak. Kayak Ini foto-fotonya nih. tadi Kakak- Foto-fotonya. oh, itu foto-foto yang di Himalaya ya? Ya, beberapa. Ada yang di Papua, di segala macam gitu lah. Kayak penasaran juga gitu loh, Kak. Kakak dengan segala kesibukannya, dengan segala keriuhan gitu kayak pekerjaan kayak Kakak bilang sempet di suatu waktu Kakak bisa punya 2 pekerjaan gitu kan. Terus dengan kesibukan juga menyempatkan diri untuk sekolah, terus untuk traveling, terus untuk sampai nulis buku, dan ini di buku keempat itu kayak rahasianya untuk menyediakan waktu untuk semua itu tuh kayak gimana sih, Kak? Balance banget kayaknya life-nya. Iya, dengan semua kesibukan itu tetap bisa manage buat ya bisa ini ono sampai akhirnya ya bahagia banget gitu kelihatannya, ya nggak sih, Om? Setuju banget, Pat. Setuju Ya, banget. karena saya melakukan apa yang saya suka deh. Iya Ya, sih ya. ketika Nah, kamu benar. melakukan apa yang kamu suka, nggak ada istilah try and error. Every time you try, itu pasti the best. Gitu. Jadi dengan kata lain, ada waktu yang menjadi lebih efektif kan? Iya Coba sih. deh kamu bayangkan ya, kamu disuruh oleh orang tuamu melakukan sesuatu yang nggak suka, misalnya masak nasi goreng lah gitu ya. Kan kayak apaan ini, salah. Nggak enak nih, coba lagi katanya. Akhirnya kamu buang waktu. Tapi kemudian bandingkan skenario kedua, kamu itu tanganmu itu udah tangan dingin masak nasi goreng. Begini aja langsung jadi sekali. Akhirnya kamu melakukannya dalam 2 menit. Yang satu lagi 30 menit nggak enak pula kan. Nah, dan kamu nggak di repeat order karena nggak enak. Nah, kamu kan punya ekstra 28 menit sehingga kamu bisa melakukan hal-hal yang lain. Itu bedanya ya. Jadi makanya saya bilang yang pertama, kamu harus temukan kamu itu suka apa. Nah, orang kan tanya kemudian caranya gimana, Kak? Gini deh ya. Orang nggak akan pernah tahu restoran apa paling enak kalau kamu cuma makan di satu restoran saja. Ya, kamu harus mencoba sebanyak-banyak hal baru dalam hidupmu untuk kamu bisa define this is me. Ini saya. Ternyata saya walaupun dari segi gengsi lebih bergengsi jadi engineer, tapi ternyata the best part of me adalah ketika saya jualan online. Orang kan gitu, tapi itu the best saya, gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin kamu tiba-tiba nanti jadi Tokopedia malah memperkerjakan orang. Kalau kamu jadi engineer, gengsi kamu tinggi, tapi kamu bekerja sama orang gitu. Jadi yang terpenting adalah kamu temukan kamu itu the best-nya itu gimana. Ya, ketika kamu udah itu, dan gini Dek, kalau saya boleh kasih saran buat anak-anak muda ya, jangan terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang terlalu sifatnya emosional. Ya. Misalnya, karena saya punya banyak mahasiswa, saya selalu katakan hal-hal yang buang waktu untuk orang yang seumuran kepala 2 itu apa? Urusan asmara. Kalau udah putus udahlah ya, gitu kan. Kalau udah lebih teori komunikasi itu begini Dek, ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, let's say putus. Menurut teori komunikasi semestinya kamu sudah bisa melupakan event yang tidak menyenangkan itu dalam 21 hari. Kalau dalam 21 hari kamu melakukan hal-hal yang rutinitas ya, jadi bukan memandangi foto, kalau itu mah bego kan, nggak akan kelar-kelar, 21 tahun kali. Nah, tapi kamu mendorong dirimu untuk melakukan mengalihkan ke yang lain, maka dalam 21 hari mestinya kamu udah move on ke hal yang baru. Nah, tapi kalau kamu masih 30 hari masih menangis hal yang sama, something wrong with you. Bukan something wrong with her lagi, something wrong with you, gitu. Ya, hal-hal yang kayak begitu tuh kamu coba eliminate. Terus ya bengong-bengong yang nggak jelas gitu. Lebih bagus menemukan hal yang. Nah, gini. Ini saya kasih contoh ya, betapa hidup itu sangat menyenangkan ketika kamu sudah tahu jati dirimu, jadi kamu jalan di jalan yang benar. Saya nggak tahu bahwa saya pencinta hewan sampai saya berumur 45 tahun. Gila nggak?
Tapi saya selalu better late than I never know. Iya, betul. Ya, saya baru tahu bahwa saya pencinta luar biasa anjing ketika saya tidak sengaja teman saya meletakkan seekor papi di tangan saya dan kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Gitu. Sejak itu sampai sekarang saya selalu membantu kalau ada shelter, menyelamatkan anjing ketika ada dipersekusi dan seterusnya. Sampai kemudian ada seorang teman dari marinir bilang, mau nggak lu jadi dirikan satu institusi nanti di bawah inilah, sehingga lu ketika memperjuangkan nasib kuku itu punya legitimasi yang kuat. Nggak tahu kata saya gitu kan. Tapi intinya begini deh, kamu harus temukan tuh diamond dalam dirimu yang nggak akan bisa kamu temukan ketika kamu mengerjakan hal yang sama terus gitu. Apalagi kamu kalau laki-laki ya, dan juga perempuan lah ya, sama aja lah semua ya kan. Pergilah kalian itu kemana kek, ya, janganlah kalau travel cuman ke tempat-tempat yang mainstream, pergilah kemana gitu kan. Iya kan, selama sehat segala macam. Kenapa saya pengen pensiun di usia 40? Karena rata-rata orang kan, Dek, nanti pensiun usia 55. Iya, tabungan udah banyak. Iya, tabungan lu banyak, tapi kolesterol lu udah tinggi, asam urat lu tinggi, Gak dinikmatin rematik. lagi. Jadi lu paling banter jalan-jalan ke Bali, ke Hong Kong, kemana? Lu cuman pelesir-pelesir ke mall doang. Akhirnya duit tabunganmu kerja 30 tahun, masuk buat rumah sakit lah, buat apa ya? Gitu. Kalau saya maunya saya udah banting tulang, itu saya pakai untuk pergi-pergi ke itu gitu. Kemudian bisa menjadi buku dan bisa membagikan kebahagiaan buat orang gitu ya. Jadi hidup kamu tuh fruitful gitu. Hidup kamu tuh ada buahnya gitu, nggak kayak kering-kering aja gitu loh. Gitu deh. Udah berbusa lah ya menurut gue ini ngomongnya kan. Kak, lanjut ngomong soal Angkat traveling. lah yuk. Ngomong soal traveling, dulu waktu kakak sekolah itu ikut Mahitala Unpar atau komunitas? Agak ada deh, nggak ada. Oh iya, sama sekali nggak ada. Nggak ada. Saya waktu kuliah nggak ada ikut organisasi. Bukan mading tahu kan, majalah dinding. Ya, pokoknya nggak ada lah, kuliah gue cuma ngurusin Mektek 1 sampai Mektek 5. Mekanika sampai 100 dan seterusnya itu. Itu aja udah susah banget hidup gue kayaknya. Udah susah kali hidupku tuh. Dan gue usah lagi-lagi masuk himpunan itu gitu kan. Gak ada nih ya. Tapi it's okay. Kan, ini berarti Yonatan berpikir seperti orang kebanyakan. Bahwa kalau suka travel, mestinya dia dulu Mahitala. Kalau dia penulis, berarti enggak deh. Ya kayak gitu. Ya, jadi kadang-kadang ketika ada teman menawari sesuatu, lu mau nggak gini? Gua nggak pernah loh. Kalau kamu base-nya adalah saya nggak pernah, maka saya nggak mau melakukan, ya kamu nggak akan beranjak-beranjak. Kan selalu ada saat pertama dalam hidup seseorang. Betul. Orang mungkin saat pertamanya ketika kuliah, ya udah itu dia. Kalau gue kagak, gue suka alam itu ketika umur gue 40, emang kenapa gitu kan? Gitu, it's okay deh, it's okay gitu ya. Gambar pemandangan itu nggak harus 2 gunung matahari di tengah kayak yang Pak Tino Sidin itu enggak. Memang 200 juta manusia kalau disuruh gambar pemandangan seperti itu. Lah kamu gambar aja surrealis, naturalis gitu kan. Enggak apa-apa. Salah, kata siapa salah gitu ya. Jadi mindset deh ya, mindset. Kamu harus punya free mindset. Kamu cuma punya satu hidup deh. Satu. Dan yang the worst part adalah kamu nggak tahu kapan dia diambil. Kamu kebayang nggak kamu cuma punya satu barang yang sangat menopang kamu hidup karena itu adalah hidup kamu sendiri. Dan kamu nggak tahu kapan dia diambil. Jadi ketika saya hari pertama kerja saya langsung berkata, mendoktrin diri saya sendiri, saya harus pensiun dini di kepala 4. Supaya ketika tabungan gue cukup, kaki gue masih kuat untuk gue travel, gue masih bisa menjadi value buat orang gini. Sampai umur tertentu, mencari uang, it's okay. Tapi pada umur tertentu, masa masih mencari juga sih? Kamu justru harus meng-create value dong. Ya kan, haruslah gitu. Itu namanya peningkatan hidup. Nah, ketika saya bilang, saya harus, itu sama, saya mikirnya gini, kalau Lim Sul Yong aja punya satu perusahaan
dia membuat strategic plan-nya setiap tahun sampai susah banget, RUPS lah apa segala macam berhari-hari, padahal itu benda mati. Masa saya punya sesuatu yang sangat berharga, saya nggak punya blueprint-nya. Nah, itu benar-benar, itu gunanya saya jadi wartawan keuangan kali ya, dibikin Tuhan. Saya membuat strategic planning untuk hidup saya. Setiap 12 tahun saya harus sekolah yang degree, artinya ada masternya. Tapi setiap tahun saya harus ngambil kursus, terserah mau ada ijazah kayak apa nggak ada, pokoknya ada peningkatan ilmu. Saya harus punya soft skill, entah itu apa, terserah berenang apa segala macam. Tapi saya harus beranjak, gitu, nggak stay. Nah, itu saya bikin tuh. Pada segini saya harus mulai memikirkan investasi, pada sekian segini saya harus punya fixed asset, pada sekian segini saya gini, pada umur segini saya harus sudah mulai memberi kepada orang dan seterusnya. Jadi saya punya blueprint untuk hidup saya, seperti Lim Sulyong dan konglomerat punya blueprint untuk perusahaannya. Orang bilang berlebihan, terserah, yang pasti perusahaan itu benda mati, yang saya punya itu benda hidup. Hanya orang bodoh yang menganggap sesuatu yang lebih berharga tapi memperlakukannya seperti barang rongsokan. Itu dia bodoh. Berapapun degree-nya, dia orang bodoh. Gitu kira-kira. Wah, luar biasa ya. Salut banget. Luar biasa banget sih. Itu Luar deh. biasa banget. Hidup itu menarik deh ya. Hidup itu menarik. Iya. Jadi kalau ada orang kemerengut apa segala macam, saya tuh bingung. Something wrong how you treat your life. Bukan other treat your life. Others itu urusan mereka deh. Dia kalau dia nggak memikirkan saya, ya iyalah dia, kamu ya kamu gitu. Jadi jangan salahkan orang ketika orang tidak memikirkan hidup kamu. Ya dia, kamu ya kamu gitu. Jadi kamu harus memperlakukan hidupmu itu seserius mungkin, karena kamu cuma punya satu dan kamu nggak tahu kapan bisa diambil. Jadi tolong jangan ada prinsip hidup saya seperti air yang mengalir. Kesannya kayak bijak ya. Blow on itu. Blow on itu gila. Gila itu, kata saya mah luar biasa. Gitu deh. Wah, luar biasa sih. Kak, tapi kalau dari waktu di sipil Unpar sendiri ada kenangan-kenangan atau memori yang bener-bener kayak membekas gitu nggak? Yang kayak nggak lupa sampai sekarang? Ada ketika ospek ya. itu dia. Ketika ospek itu macam minum air kencing sendiri. Ada ospek tuh ya. Ospek itu kan di Ranca Upas tuh ya. Ya. Pokoknya yang tinggi banget itu lah, kemah-kemah itu. Udah nggak ada air, terus nggak ada apa segala macam. Terus tiba-tiba dikasih makan ember. Pas gue lihat, gila ini tadi. Sempat saya lihat kan, ini si abang-abang ngambil air dari tempat gua kencing tadi. Ini berarti gua minum kencing gua sendiri. Waduh, kacau banget. Iya, hal-hal kayak gitulah. Tapi hal-hal yang lain lah, kemudian dan seterusnya. Tapi gini loh, entah kalian nanti sekolah lagi linier atau tidak linier, percayalah apa yang kalian pelajari itu tetap worth something gitu ya. Jadi ada orang bilang sia-sia dong ilmu lu di sipil Feb. Enggak. Kalau saya nggak kuliah sipil, mungkin saya nggak akan jadi lulusan yang pertama di HES Rotterdam itu. Rotterdam. Karena modal saya untuk mengerti profesor ini cerita adalah pure logika. Dan teknik sipil itu kenceng sekali logikanya. Itu kenceng. Karena kamu belajar kalkulus sampai banyak banget, fisika sampai banyak banget, dan it's all about balance kan. Sigma Fx harus sama dengan sigma Fy, dengan sigma Fz, kalau nggak bangunan lu runtuh. Loh, itu sama aja di dalam accounting, aset, liability, apa segala macam harus sama. Itu logika yang sama. Gitu. Jadi logika itu saya pakai untuk memahami si profesor ini ngomong. Walaupun dia ngomong finance, yang ini ngomong baja, tapi logikanya sama. Logika itu kan cara berpikir, gitu ya. Itu sama. Jadi nggak ada ilmu yang sia-sia, gitu. Nah sekarang saya kan sebenarnya saya sedang berniat untuk menulis disertasi ya, karena beberapa dosen saya di S2 itu udah menurut mereka sebenarnya tesis saya itu sebenarnya udah cocok jadi disertasi gitu, karena udah sangat komplit. Tinggal nambah satu chapter aja udah jadi disertasi, gitu. Jadi udah benar-benar inilah. Nah, cuman saya bilang, tapi saya mau, nah again ya, Yoyong ya,
Saya tidak berpikir seperti orang yang normal. Kalau orang normal kan, oke, kamu mau ngambilnya dokternya bidang komunikasi, bidang finance, atau bidang sipil. Itu pertanyaan orang normal. Tapi saya abnormal. Saya justru berpikir lain. Kenapa nggak saya gabungkan aja 3 ilmu ini? Nggak pernah ada di dunia menggabungkan 3 ilmu ini. Karena 3-tiganya mempunyai dasar yang berbeda. Teknik, finance, sosial. Saya gabungkan aja. Karena dari apa yang saya pelajari dan saya ikutin dalam hidup ya, numbers itu communicate. Angka itu mengkomunikasikan pesan. Makanya orang bikin laporan keuangan itu bisa sampai berbulan-bulan. Kenapa? Padahal kan udah ada angka-angka tinggal ditambah-tambahkan. Enggak. Karena dia ada sebuah pesan terselubung kenapa angka yang ini disembunyikan, angka ini ditampilkan. Artinya, angka itu bisa mengirimkan pesan. Nah, saya pikir kenapa nggak gue bikin aja tuh disertasi keren tuh pasti, gitu kan? Menggabungkan 3 ilmu sekaligus, gitu. Tapi ya itu di buku aja belum kelar ya kan? Ditunggu sih Kak buku yang keempat Iya. ditunggu banget. Tapi think kreatif lah, tetap think kreatif. Jadi ketika kamu menikmati hidup, kamu menyukai sesuatu yang hijau, sesuatu yang biru, sesuatu yang coklat, kamu menyukai manusia, itu kamu akan melihat hidup tuh berbeda. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Kayak, wah, kalau dari kakak deh, kayak kata-kata yang benar-benar, apalagi buat kita generasi muda yang kayaknya bener sih Kak, kayaknya orang, apalagi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia tuh banyak banget yang mikirnya masih bener kayak kakak bilang kayak linear gitu. Jadi kita tuh hidup in a certain way yang kayak ibaratnya udah ada ordernya, kita ngikutin gitu. Kayak ada pesan nggak buat kita ibaratnya generasi muda juga supaya kayak kita harus berani to take the big step gitu loh untuk berbeda gitu. Apa tuh? Iya, Pesan-pesan. kakak ada. Wejangan yang gitu, itu wejangan. nggak ada wejangan lah. Kalau saya cuma yang 2 itu aja. Kamu harus temukan diri kamu sebelum kamu berusaha menemukan orang lain. Ya kan orang gini, saya mau menemukan jodoh saya Kak, belahan hati saya. Ya elah, diri lu aja belum lu temukan gitu kan. Itu cikal bakal menikah juga ntar lu bakal ribut karena lu sibuk menemukan orang, lu nggak temukan diri lu sendiri. Jadi temukan dulu diri kamu itu, value kamu itu apa. Baru kedua, kamu harus tahu bahwa kamu cuma punya 1 hidup. Itu bukan cuman iya bener, bukan cuma iya bener, tapi di benak gitu loh, langsung gitu. Iya, gue cuma punya 1 hidup, aku akan memperlakukan dia seperti orang memperlakukan perusahaannya gitu kan. Bikin planning gitu. Blueprint ya Itu Kak. deh. Asal yang 2 itu kamu inilah pasti akan kaget lah. Ya pokoknya 30 menit, 40 menit terlalu singkat buat saya bercerita, tapi saya ketika seringkali saya menemukan remahan ketika bebersih lemari segala macam, saya temukan tulisan-tulisan saya yang berisi keinginan saya 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, pokoknya bagian dari remah-remah blueprint itu yang terjadi sekarang. Gitu. Jadi somehow dia terekam di otak bawah sadar saya dan dia mendrive saya gitu loh. Gitu. Jadi jangan kamu harus ini kan gitu, harus define kamu itu maunya apa, mau segini apa, mau apa segala gitu. Jangan biarkan mengalir. Nanti habis kerja di sini mau ngapain? Ya lihat ntar lah. Waduh. Ngikut ke air aja ntar nabrak batu, baru kali. Masuk got bau dah. Masuk got baru gitu. Masuk got. Wah. Buat summarize diskusi hari ini Kak, bener banget tuh viewers. Yang pertama, kita sebagai generasi muda ini harus know yourself, kayak Kak Feby. Di umur berapapun mungkin terlambat nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali, bahkan sampai mati pun kita nggak tahu apa yang kita sukai, apa yang kita mau kejar, dan apa panggilan hidup kita. Menyesal banget sih. Dan yang kedua, kalau Kak Feby bilang tadi, jangan cuman ngikut kayak air, ngalir doang. Karena nggak ada rencana, nggak ada tujuan ya. Nanti kalau nabrak batu, baru masalah. Oh, satu lagi boleh ya, Dek ya? Boleh banget. Kenapa poin nomor 1 itu super penting? Ketika kamu tahu apa yang kamu mau, kamu nggak akan galau ketika orang memberikan pilihan. Seperti ini deh. Jadi kan saya banyak mengajar ya.
dan ternyata puji Tuhannya bagus gitu, banyak orang suka. Akhirnya kan dia melebar, portfolio saya itu melebar gitu kan. Akhirnya perusahaan yang saya bekerja, kan tadi saya cerita saya ada di 2 ya kan. Saya dipanggil, saya dikasih pilihan. Waktu itu posisi saya sangat bagus ya, managerial level gitu, sangat bagus. Dan saya baru pulang dari Papua. Waktu itu mungkin pulang pergi total 6 bulan lah gitu, masuk ke pedalaman Papua yang paling pedalaman, yang orang kayaknya nggak mau pergi ke sana gitu untuk mengajar ya. Lalu dipanggil, terus dibilang, Feb, karena kita udah kenal lama, saya udah bekerja di situ memang udah 12 tahun, gini aja deh, nggak mungkin lah kayak begini ya, lu kalau ngajar pergi bisa berbulan-bulan apa segala macam, gini aja deh, kita kasih pilihan, lu bisa tetap stay di sini tapi lu berhenti mengajar, atau lu keluar, lu bisa melanjutkan mengajar. Ya Dek ya, kamu tahu nggak sih, itu buat sebagian orang itu susah banget antara kenyamanan dengan passion. Kenyamanan level yang sangat bagus, perusahaan yang sangat terkenal, dengan passion yang hanya Tuhan yang tahu, yang pasti kamu tahu kamu suka, udah itu aja yang pasti, yang lain tak pasti gitu kan. Nah, saya nggak perlu waktu lama deh untuk mengatakan saya pilih yang kedua. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah berhenti mengajar. It's my call. Ada orang, Bu, sampai dia mati, dia nggak tahu callingnya apa. Saya sudah menemukan calling saya. Kalau sekarang saya disuruh melepaskan, saya bodoh sekali. Saya kan, lebih bagus saya tinggalkan kenyamanan. Saya nggak perlu waktu lama deh. Nggak perlu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, nggak. Saat itu juga saya bilang, saya pilih yang ini. Gitu. Nah, jadi ketika kamu tahu apa yang kamu mau, di dalam hidup ini kan banyak pertigaan ya, percabangan. Kamu harus milih dia, itu, atau ini, dan seterusnya. Tapi ketika kamu tahu apa yang kamu mau, kamu nggak akan galau lagi. Dan nggak ke belakang, aduh coba, kayak gitu, enggak. Ya, kamu firm mengatakan, this is what I want. Karena inilah saya yang sesungguhnya. Ini sebabnya saya ada di muka bumi ini, karena yang ini. Masa saya tinggalkan? Ya, itu pentingnya find yourself gitu deh. Oke, udah cukup dari saya tuh, udah habis. Luar biasa, Pak. Luar biasa Banget. Luar biasa banget. Ya teman-teman, udah viewer semua, kita udah mendengar wejangan dan inspirasi, kayak semua yang diomongin KVB itu dari tadi bener-bener kayak motivasi, inspirasi, membuka pikiran lu juga nggak sih, Yong? Kayak kita apalagi anak muda, ya benar, you have to find yourself supaya lu bisa make something out of your life gitu loh, karena hidup bener kayak kata Kak Feby, itu cuma sekali. Jangan asal-asalan, jangan cuma let it flow aja. Menurut saya itu beneran ujangan yang luar biasa banget, Kak. Kita sangat berterima kasih atas kesediaan Kakak untuk hadir di sini, untuk cerita-cerita, untuk cerita pengalaman, ngasih pelajaran juga kita. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Sayang banget waktunya udah mencapai habis. Iya, sudah habis. Jadi kita ucapin terima kasih banyak sekali lagi. Terus mohon maaf juga, Kak, kalau ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan di Kakak. Iya, benar banget, Kak. Maaf. Ya. Terakhir, oke deh. Viewers, silakan, Yong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel IATS Unpar dan HMPS Unpar. Hanya di acara Obrol. Sampai jumpa. Makasih, Kak. Yuk. Kak.